Well, hello and welcome to the Gelora Bung Karno main stadium in Jakarta in Indonesia, as Indonesia face with Japan up qualifying third round Group C. Group C is going to be one of the most competitive groups. Bahrain currently jointly at the top with Japan, but those two teams in action against each other today, which may be something of a fillip for make up for that stuttering start. 25 degrees centigrade, plenty of humidity around as well. It's going to be a warm night. And the Jakarta locals look to get behind their national team. Indonesia showed plenty of battling out by Japan's 7-0 hammering of China. Jerry Suter's own goal in the 89th minute, snatching all 3 points. Juga kita bola di tanah air, tentunya untuk yang sabar menyaksikan akan melakukan debutnya di sini, dan tentunya juga pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung mempersilakan Bung Maruf Erumi yang tentunya juga akan mengomentari jalannya pertandingan ini bersama dengan rekan kami yaitu Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. One game in a straight knockout competition. Football nation though, been as high as 76 in the FIFA rankings, currently at 100. So Australia and Saudi Arabia dropping points, just over 77,000 the capacity here at the support. Ready. Teams lining up. And shortly we'll have the two national anthem of lihat starting 11 dari kubu Indonesia. Maruf. Ya, Indonesia, beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekarang ditampilkan, dan kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru. Betul. Yang ini menjalani debut mereka di pertandingan kali ini. Iya. from England, 2 from Belgium, 2 from Germany, 1 from Portugal. Sprinkling of youngsters. Now the Bahrain. If you look at the FIFA rankings, Best defensive midfielder. they're the highest ranked. Pertama, pertandingan pada puncak antara Indonesia melawan Jepang Stadion Gelora Bung Karno. Oleh Nathan, kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dan kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri, dan kemudian melewati Ada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa terbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Maka dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu di dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kita tenang. bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan.
Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti atas kesalahan yang dilakukan. Mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. Depan penjaga gawang terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Perlihatkan celah itu, tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada net. Apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kasih Kodong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya ke tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Saya memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti, mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan? Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti atas kesalahan yang dilakukan. Mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan. Terus bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali
dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. Depan penjaga gawang terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Oh, tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. So, alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Rattan Alutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Perlihatkan celah itu, tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, dilakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Oh, penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kevin Kodong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Pas sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya ke tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Pas, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa-sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi lakukan terhadap Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan? Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti atas kesalahan yang dilakukan. Mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. So, alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Rattan Alutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik.
Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia, Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kasih Kodong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Pas sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya melakukan tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Pas, tapi tidak boleh melewati 6 detik. kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola, dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri, dan kemudian melewati Pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti, mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Alutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi, dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia, Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri.
Hal pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti dilakukan sudah tinggi mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kasih Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung. Ada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya keluar tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola, dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri, dan kemudian melewati pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye, peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, untuk berbahaya. Tadi lakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kita tenang. bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan ini sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arut-Bangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi, dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Hal pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti dilakukan sudah tinggi mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kasih Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki.
Kaki kirinya melakukan tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Pas, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola, dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati Pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti, mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari dan gol! Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arusmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Umpan langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Pas sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya melakukan tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Pas, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar.
sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati Pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, berbahaya. Tadi lakukan hadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kita tenang. bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Memegang ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arut Bangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali. Ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada net. Apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Kodong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya ke tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Tinglah lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Sprinkling of youngsters. Now the Bahrain. If you look at the FIFA rankings, Best defensive midfielder. they're the highest ranked. Pertama, pertandingan pada puncak antara Indonesia melawan Jepang, Stadion Gelora Bung oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita lihat dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati. Pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye,
Oh, peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi lakukan hadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. Tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan dan iya. tarikan ini sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arut Bangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kasih Kodong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Umpan langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya keluar tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlah lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita, tidak ada keleluasan 1 meter pun, tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita lihat dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati Pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi lakukan hadap Indonesia oleh Wataru Endo.
saya memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin jelas semakin lebar area serangan dari Jepang. Tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan? Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi dan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Kita lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Alutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia, Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan satu gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Kodong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung ada ke depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya kebetulan tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati Pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, berbahaya. Tadi lakukan hadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin jelas semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan?
sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan dan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan. Terus bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. Depan penjaga gawang terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dalam gol. Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali. Ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada net. Apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi Kevin Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Tepat langsung pada depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya ke tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlah lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar untuk membantu. Nathan kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap Indonesia oleh Wataru Endo. Saya memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam dari seputaran kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan dan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan. Terus bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali
dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. Depan penjaga gawang terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Oh, tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari gol. So, alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael.